Pidato pengukuhan saya berjudul Bahasa, Pemikiran, dan Peradaban, sebuah telaah filsafat pengetahuan dan sosiolinguistik. Melalui pidato ilmiah ini sebenarnya saya ingin menekankan relasi, betapa pentingnya relasi bahasa, pemikiran, dan peradaban. Dari bahasa, peradaban berkembang. Belajar dari para filsuf besar, saya mengambil pelajaran sangat berharga. Sebenarnya tidak ada filsuf yang tidak cakap berbahasa. Bangsa-bangsa yang besar saya pelajari juga berangkat dari bahasa, pengembangan dan kemampuan bahasa yang baik. Karena itu pidato ilmiah ini saya ingin menyadarkan kepada masyarakat luas betapa bahasa dalam arti luas sebagai institusi sosial itu sangat penting bagi pengembangan peradaban manusia. Karena itu saya juga berbicara tentang pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak lepas dari peran bahasa di dalamnya. Nah, sebagai orang yang memiliki concern begitu, kepedulian terhadap pengembangan dan penggunaan bahasa di masyarakat, karena itu masuk dalam cabang ilmu sosiolinguistik, saya juga memperhatikan fenomena bahasa yang belakangan berkembang, khususnya sejak tumbangnya Orde Baru. Jadi berakhirnya Orde Baru, lalu yang kita sebut atau pasca Orde Baru ini melahirkan model komunikasi masyarakat kita yang menurut kaidah bahasa sebetulnya berada dalam kondisi vulgar, bahkan kasar. Berbagai studi setidaknya yang saya lakukan menemukan betapa orang tidak lagi menempatkan etika berbahasa dalam berkomunikasi. Padahal sebetulnya sebagai inti kebudayaan, bahasa itu memiliki estetika yang sangat bagus. Melalui bahasa orang bisa sadar, tetapi melalui bahasa juga orang bisa marah. Bahasa juga bisa menjadi alat untuk menjelaskan fenomena hal-hal yang tidak jelas menjadi terang benderang. Tetapi sebaliknya bahasa juga mampu membungkus realitas yang sangat terang benderang menjadi sangat rahasia bahkan tersembunyi. Nah, terakhir saya juga ingin menekankan UIN Malang sebagai institusi pengembang pendidikan harus ambil peran dalam pengembangan peradaban manusia. Dan itu dilalui lewat penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Arab karena ini institusi Islam, dan bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kalau dua bahasa asing ini dikuasai oleh anggota sivitas akademika secara tuntas, saya kira UIN Malang betul-betul memainkan peran dalam pengembangan peradaban manusia secara luas. Nah, selaku dosen saya punya cita-cita bahwa kekokohan suatu institusi pendidikan sebenarnya ada 3. Pertama adalah akademik, kedua adalah administrasi, manajemen administrasi, yang ketiga adalah fisik. Dari yang pertama, kekokohan akademik, saya melihat dosen sebagai pintu utama peningkatan kualitas mahasiswa. Sebab tidak mungkin kita berharap mahasiswa berkualitas unggul kalau dosennya tidak unggul. Karena itu agar unggul, kualitas akademiknya unggul, dosen harus secara kontinu memperoleh pendidikan lanjut, yang S1 di S2 kan, yang S2 di S3 kan, bahkan yang sudah doktor pun segera diberi kesempatan untuk meraih prestasi berikutnya. Nah, UIN Malang telah melakukan ini semua, kendati sekarang memang baru tahap awal. Karena itu saya kira tidak henti-hentinya kita melakukan pengembangan ini. Karena itu saya bercita-cita bagaimana UIN Malang ini kelak betul-betul menjadi bilingual university. Orang belajar, mengajar menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris secara sempurna. Kalau mau kilas balik ke belakang, sebetulnya saya dulu bercita-cita hanya ingin menjadi seorang tata usaha di sebuah organisasi atau sekolah. Mengapa? Karena saya punya
saya melihat seorang TU di sekolah saya itu, di SD itu punya peran besar. Dia yang ngebel kapan masuk, dia yang buka pintu sekolah, dia yang bayar guru, dia yang menarik SPP dari siswa, dan dia juga yang ngebel kapan waktu istirahat, kapan waktu pulang. Saya melihat orang ini perannya kok sangat besar. Nah, itu idola saya. Nah, walaupun saya tidak menjadi tukang ngebel, tapi setidaknya saya telah sampai pada tahap ini, dan saya bersyukur kepada Allah, sebab semua ini saya lalui tidak mungkin tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada rekan-rekan saya di mana saja, para mahasiswa saya, kolega saya juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi, termasuk juga wartawan yang selama ini bersama saya baik suka dan duka untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Malang ini. Nah, sebagai institusi pendidikan yang berbasis Islam, tentu saja Universitas Islam Negeri Malang memang berbeda dengan universitas pada umumnya. Kita memiliki ciri khusus, yaitu keislaman. Karena itu seluruh bidang studi yang kita kembangkan harus bermuara pada pengembangan keislaman dalam arti luas. Termasuk pidato saya juga saya akhiri dengan sebuah ayat, bahwa sesungguhnya tidak ada ciptaan Allah, termasuk bahasa, yang sia-sia, yang tidak berguna bagi kehidupan manusia, sebagaimana firman-Nya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semakin yakin bahwa sesungguhnya seluruh ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia bagi kehidupan manusia.